Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang cara pergerakan saat ini masih bergerak sideways dan laba bersih kuartal satunya naik 100% lebih. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham AISA yang hari Jumat kemarin masih ditutup bertahan di harga 118. Secara pergerakan jika kita perhatikan AISA masih bergerak sideways dalam satu bulan terakhir ini. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, AISA selalu gagal. Pada hari Jumat bisa kita lihat AISA sempat naik tinggi mencapai garis EMA 50 sampai 125. Tapi pada saat penutupan kembali berada di bawah harga 120. Jadi kembali ditutup di 118. Padahal jika kita lihat openingnya itu di sekitar 119. Cara pergerakan masih sideways. Untuk tren jangka menengah trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk support AISA jika kita perhatikan saat ini ada sekitar 115. Cara pergerakan memang saat ini masih belum oke. Candle juga tidak begitu bagus. Dalam satu bulan ini beberapa kali mengetes garis EMA 50 gagal dan selalu turun mendekati atau mengetes 115. Tapi kalau pemerintah bahwa laba usaha AISA tumbuh 100% lebih di kuartal 1 tahun 2024. Dan dari data broker summary, coba kita lihat. Asing terpantau melakukan sedikit distribusi, asing tidak terlalu transaksi pada saham AISA ini. Tapi jika kita lihat broker summary ini terpantau ada sedikit akumulasi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi cara teknikal, saat ini memang apabila teman-teman ingin coba entry saham AISA, mesti wait and see dulu. Paling oke adalah tunggu AISA berhasil break garis EMA 50 baru teman-teman ikut entry, atau tunggu di sekitar 115 sampai 116 untuk coba entry di sekitar daerah support ini. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar daerah support, teman-teman harus lebih disiplin. Apabila AISA kembali gagal break garis EMA 50 dan turun menembus support ini dan teman-teman masih hold, hati-hati AISA akan melanjutkan downtrendnya. Jadi apabila teman-teman beli di support, pertimbangkan untuk swing dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 125 untuk target take profitnya. Atau teman-teman wait and see dulu. Lebih oke adalah tunggu AISA berhasil break garis EMA 50. Walaupun terkonfirmasi break dan belum terkonfirmasi akan uptrend, minimal apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, AISA cara pergerakan akan mulai membaik. Dengan target kenaikan terdekat di garis EMA 150 yang saat ini tepat di 130 untuk target take profit jangka pendek. Jadi apabila teman-teman buy on breakout, teman-teman bisa hold terus selama support EMA 50 tidak terlewati dengan target hijau di 140 untuk tren jangka menengahnya. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor yang sama, saham hoki. Saham hoki sebelumnya juga trennya downtrend setelah turun di bawah garis EMA. Tapi jika kita perhatikan pada pertengahan Mei, hoki mulai sideways, mencoba bertahan di sekitar 135 sampai 140. Setelah berhasil rebound dan break garis EMA, bisa kita lihat hoki cara pergerakan saat ini trennya sudah mulai uptrend kembali. Dan hari Jumat masih naik 7% lebih ke 168. Jadi secara pergerakan hoki lebih oke daripada saham AISA karena secara tren sudah mulai reverse dari downtrend menuju uptrend. Candle hari Jumat memang tidak begitu oke, ada shadow ke atas lumayan panjang, mencoba break 170 masih gagal. Tapi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, hoki menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 7% lebih ini asing terpantau masih melakukan sedikit akumulasi dan di broker summary bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Sehingga hoki dalam satu minggu ke depan saya melihat ada potensi untuk break 170 dan lanjut naik menuju target berikutnya 180 sampai 185. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham hoki, ingat wait and see dulu karena saat ini belum terkonfirmasi break 170. Apabila terpantau masih gagal break, teman-teman bisa coba tunggu kembali di sekitar support EMA 50 di harga 155 untuk entry di daerah supportnya. Karena sebelumnya bisa kita lihat hoki sempat beberapa kali mengetes support EMA 50 tapi masih bisa bertahan dari rebound. Jadi lebih aman karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, tunggu terkoreksi dulu, tunggu terkena pullback dulu ke daerah supportnya. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari MBMA. Bisa kita lihat MBMA sampai saat ini masih bergerak trend. Satu minggu terakhirnya memang sideways, mencoba untuk melewati 650, ini belum terkonfirmasi break. Bisa kita lihat pada candle tanggal 28 Mei sempat juga berada di atas 650. Setelah itu kembali melemah, mengetes 650 kembali dan hari Jumat kembali bergerak naik 3% lebih ke 670.
Jadi secara pergerakan MBMA juga sudah mulai uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stop. Selama MBMA tidak turun bawah 620, teman-teman masih mau hold terus untuk tren jangka menengah, masih oke. Dan bisa kita lihat di sini, walaupun naik 3% lebih di broker summary ini sebenarnya tidak terpantau ada akumulasi. Walaupun memang terpantau tidak ada distribusi juga. Tapi jika kita lihat asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi saham MBMA. Sehingga MBMA saya lihat masih on track untuk menuju target terdekat itu di 700 sampai 720. Untuk tren jangka pendek dan tren jangka menengah masih ada potensi ke 750 selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya lihat target 700-720 masih ada potensi untuk dicapai. Tapi apabila masih gagal break, tetap MBMA masih ada potensi untuk terkoreksi dulu kembali ke 650 sampai garis EMA 150. Jadi untuk yang saat ini baru mau coba entry saham MBMA, mau saya coba tunggu kembali di sekitar 650. Apabila minggu depan MBMA masih kuat berada di atas 650, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek di 700 sampai 720. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham Sido yang jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini Sido masih kuat berada di atas support EMA 50. Jadi pada saat ex-take dividen pun Sido tidak terkena dividen trap, masih bertahan di 700. Jadi walaupun jika kita perhatikan sempat berada di bawah 700 dan menyentuh garis EMA 50, cara candle harga 700 belum terkonfirmasi break. Dan di bawahnya masih ada support 680 dan garis EMA 50 di sekitar 675. Jadi cara pergerakan untuk Sido untuk tren jangka menengah saat ini memang masih bergerak sangat trend. Sedangkan untuk 1 bulan terakhir ini memang mulai sideways karena belum berhasil melewati 750. Dan jika kita perhatikan selain 750 masih ada satu resisten minor di 730. Dan untuk Sido jika kita perhatikan 1 minggu ini asing memang terpantau sudah mulai keluar dari saham Sido walaupun jumlah distribusinya tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi Sido jika kita lihat di broker summary ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi saya lihat Sido secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak di range harga 680 sampai 750. Jadi masih ada potensi saya lihat Sido untuk kembali naik mengetes 730 sampai 750. Dan ini merupakan zona untuk take profit apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 680 sampai 700. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman trading jangka pendek atau swing. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah atau di sekitar 680 dan tidak mau swing, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena sampai saat ini garis EMA 50 masih kuat dan masih terus bergerak naik. Selama masih terus bergerak naik dan tidak berada di bawah garis EMA 50, candlenya Sido masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.